Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksar Kindo dengan NIM 42220157 dari Robotika B Pagi 2022. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu drone quadrocopter dari tugas UTS Flying Robot. Apa itu drone quadrocopter? Drone quadrocopter adalah pesawat tanpa awak yang memiliki 4 baling-baling yang bisa disebut dengan propeller dan dapat terbang secara stabil di udara. Kata kuat berarti 4 dan kopter berasal dari helikopter. Oke, selanjutnya bagaimana drone ini bisa terbang? Drone ini bisa terbang karena setiap motor memutar baling-baling menghasilkan gaya angkat atau lift, dan keempat motor harus dikendalikan dengan sangat presisi agar drone bisa naik atau turun. Semua baling-baling dipercepat atau diperlambat secara bersamaan. Yang kedua, drone ini bisa maju atau mundur ketika baling-baling belakang atau depan diputar lebih cepat. Dan terakhir, berbelok, bisa disebut dengan yaw jika baling-baling yang berputar searah jarum jam diperlambat dan berlawan dipercepatkan. Ciri-ciri quadrocopter: memiliki 4 motor baling-baling dan dikendalikan sejarak jauh menggunakan remote control atau sistem kontrol. Yang terakhir, bisa terbang, naik turun, maju mundur, belok kiri dan kanan, dan berputar di tempat. Next, komponennya ada motor brushless, memiliki 4 motor untuk memutar baling-baling, dan frame atau rangkanya bentuknya seperti salib atau X atau plus, harus ringan tapi kuat, biasanya dari karbon atau plastik keras. Selanjutnya, kamera untuk mengambil gambar atau video udara, dan flight controller mengatur keseimbangan dan arah berdasarkan sensor. Ada juga ESC atau Electronic Speed Controller, ini untuk mengontrol kecepatan putaran motor dan menerima perintah dari flight controller lalu menyesuaikan kecepatan motor. Ada juga baling-baling, ini dipasang di atas motor, fungsinya untuk menghasilkan daya angkat lift agar drone bisa terbang. Dan ada juga baterai, sumber daya listrik utama harus cukup kuat atau memberi energi ke motor, yaitu SSC dan flight controller. Ada juga GPS modul, ini untuk navigasi dan pelacakan posisinya. Selanjutnya, transmitter atau receiver, yang disebut dengan remote controlnya, ini untuk mengirimkan perintah dari pilot ke drone. Dan terakhir, ada IMU atau disebut dengan inertial measurement unit. Sensor IMU ini memiliki sensor giroskop dan akselerometer untuk stabilisasi. Selanjutnya, fungsi dan kegunaannya. Untuk fungsi dan kegunaan drone quadrocopter ini, yang pertama, fotografi udara dan videografi. Kedua, pemantauan area seperti pertanian, hutan, atau konstruksi. Ketiga, bisa mengirim barang ringan. Keempat, pemetaan dan survei lokasi. Dan terakhir, dipakai juga di bidang militer atau riset ilmiah. Ada juga kelebihan dan kekurangannya dari drone quadrocopter. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, manuver tinggi dan stabil. Yang kedua, desainnya sederhana. Dan terakhir, mudah dikendalikan. Adapun kekurangannya yang pertama, waktu terbang terbatas, tergantung baterai. Yang kedua, tidak efisien untuk memuatan berat. Dan terakhir, terpengaruh angin luar ruangan. Berikut adalah demonstrasi drone-nya. Dia bisa ke atas, ke bawah, maju, mundur. Dan stop. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.